Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 456 Selamat tinggal. Itu seseorang, kata Ye Chen. Orang-orang, apakah itu kaisar ayahku? Nanming Yusu, yang sudah bersemangat, tiba-tiba menjadi gugup. Ye Chen tidak menjawab pertanyaan Nanming Yusu, tetapi perlahan bangkit dan memandang Nanming Yusu. Katakan saja dulu. Jika itu ayah dan kaisar Anda harus menghadapinya dengan tenang, bukan? Apa yang dia coba katakan? Nanming Yusu memandang Ye Chen, seolah-olah dia bisa mendengar sesuatu dalam kata-kata Ye Chen. Melihat mata Nanming Yusu yang indah, Ye Chen tidak menyembunyikan, itu memang orang, tapi itu orang yang sudah mati. Tidak mungkin. Nanming Yusu berbalik tiba-tiba, mencengkeram Ye Chen dengan satu tangan, berpikir untuk berjalan maju. Perlu disebutkan bahwa dia memegang tangan giok lengan Ye Chen, dan kekuatannya tidak kecil. Dia hanya mencari ayahnya, tetapi dia tidak pernah mendengar bunyi klik lengan Ye Chen. Tulang kecilku. Ye Chen menyeringai kesakitan. Bagaimanapun, keduanya datang ke Sanzang menjauh dari sosok kabur. Pria itu menghadap jauh dari mereka, dengan sosok panjang dan mengenakan baju besi kuno. Dia harus menjadi seorang pemuda, dengan rambut hitam seperti air terjun, berdiri seperti tiang kayu, berdiri diam, dan debu di pundaknya. Jika itu ayahmu, dari belakang, kamu seharusnya bisa melihatnya. Ye Chen melirik Nanming Yusu. Itu bukan ayah mertuaku, Nanming Yusu menghela nafas lega. Ini bukan ayahmu, maka itu mudah dilakukan. Kali ini, Ye Chen mengganti tangannya dan meraih Nanming Yusu, perlahan berjalan ke wajah pemuda itu, dan melihat wajah pemuda itu. Saya harus mengatakan bahwa dari depan, pemuda itu terlihat cukup tampan, tetapi matanya kosong, penampilannya seperti zombie. Kegelapan. Kegelapan. Kata-kata yang sama diucapkan secara berurutan dari Ye Chen dan Nanming Yusu. Apakah kamu tahu bahwa Yin Ming akan mati? Keduanya tidak dapat saling memandang, dan mereka dapat melihat kejutan di mata masing-masing. Apakah kamu tahu Yin Ming akan mati? Ye Chen pertama kali bertanya. Nanming Yusu menganggukkan kepalanya dengan lembut. Sejarah Yin Ming cukup panjang. Ini adalah semacam misteri jahat untuk mengendalikan mayat dengan tanda kutukan. Itu diciptakan oleh Falun, Raja Falun. Ye Chen menggaruk kepalanya, yakin dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Saya belum pernah mendengar tentang Falun. Anda selalu mendengar tentang Raja Perang. Nanming Yu menyesap Ye Chen. Raja Perang. Mendengar dua kata ini, Ye Chen hanya merasakan getaran di hatinya. Tentu saja aku sudah mendengarnya. Ini adalah orang terkuat dalam sejarahmu yang tidak lemah dalam kaisar misterius ayahmu. Dikatakan bahwa dia juga menyatukan Dacu. Karena itu, Ye Chen menatap Nanming Yusu dengan rasa ingin tahu, yang mana dari Raja Pertempuran dan ayahmu, Xuan Huang, yang lebih tua. Tentu saja itu Raja Perang. Nanming Yusu berkata dengan pasti tentang pertanyaan Ye Chen, Raja Perang adalah Dacu yang dipersatukan 7.000 tahun yang lalu, dan ayahku Kaisar adalah Dacu yang dipersatukan 5.000 tahun yang lalu. Seperti ayah mertua saya, Raja Perang di masa lalu juga merupakan satu-satunya biksu di surga di Dacu ini. Anda seharusnya sudah mendengar tentang 9 Xuan Zantianzong, yang diciptakan oleh Raja Perang. Setelah kematiannya, 9 Xuan Zantianzong berangsur-angsur menurun, sampai akhirnya hancur berantakan, dan kemudian Dacu berkelahi selama ribuan tahun, sampai kaisar ayahku menyatukan Dacu, dan mengakhiri bencana yang berlangsung selama ribuan tahun. Jadi apa hubungannya ini dengan Raja Falun? Ye Chen menggaruk kepalanya. Tentu saja itu penting. Nanming Yusu berkata, 7.000 tahun yang lalu, Raja Falun dan Raja Perang adalah puncak dari kerajaan, dan mereka adalah dua orang yang paling mungkin menjadi kerajaan kekaisaran pada saat itu, karena Raja Falun dia memanipulasi banyak mayat kuno yang kuat dan pernah memaksa Raja Perang untuk pergi ke padang pasir Dacu, tetapi mungkin karena ini, dia menginspirasi kebangkitan darah Raja Perang. Dia menggunakan bukti perang untuk menerobos kerajaan kekaisaran. Sedikit mandek, Nanming Yusu melanjutkan, Raja Perang memimpin kerajaan maju untuk membunuh Falun. Raja Cakra mengalahkan dan menyatukan Dacu, dan misteri manipulasi Cakra terhadap mayat kuno juga terdaftar sebagai tabu. Ada hal seperti itu, aku benar-benar bodoh. Ye Chen mendesis. Kalau begitu kenapa kamu tahu Yin Ming akan mati, sudahkah kamu bertemu?
Tentu saja aku telah melihat bahwa aku biasa membunuh salah satu dari mereka. Karena aku di penjara, aku dibunuh, sehingga tubuhku dicuri, dan kemudian ada omong kosong itu. Itu dia. Nan Mingyu menganggukkan kepalanya, dan memandang lagi Jenderal Sekarat Yin di depannya, dan mengerang. Dia datang ke 100.000 pegunungan dalam 3 hingga 5 tahun terakhir. Seseorang sedang mempraktikkan misteri jahat itu. Baceng adalah Sekte Zhengyang. Ye Chen menyentuh dagunya, dan ada mang dingin di matanya. Sekte Yinming akan dikirim setengah untuk membunuh Sekte Yin kita, yang dikirim oleh Sekte Zhengyang. Ini berarti bahwa Zheng Yangzong juga ingin melihat rahasia 100.000 pegunungan, jadi dia mengirim Yinming untuk mati. Sekarang sepertinya dugaan ini adalah yang paling dapat diandalkan. Ye Chen mengangguk dan berkata, koneksi saya dengan avatar diblokir. Tampaknya Yin yang sekarat ini pasti akan kehilangan kontak dengan tuannya, jadi dia berdiri. Ada di sini. Dalam hal ini, tidak perlu menjaganya, yang membuatku gugup untuk waktu yang lama. Nan Mingyusu berkata, dia akan mengangkat tangannya untuk menghancurkan Yin ini sampai mati, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Jangan berikan itu padaku. Apa yang akan kamu lakukan dengan Yin dan sekarat ini, atau kamu ingin mempraktikkan misteri jahat itu? Bukan itu. Ye Chen Ma Liu meletakkan Yin dan sekarat di tas penyimpanan. Dalam waktu dekat, aku harus bertarung dengan Zheng Yangzong. Aku akan membawanya kembali untuk belajar dan belajar untuk mencari tahu. Itu cacat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menggosok tangannya, menatap Nan Mingyusu, dan tersenyum, kamu sangat kuat, akan menyenangkan untuk datang dan membantu saya. Apakah aku kuat? Nan Mingyu tersenyum. Itu perlu. Kamu adalah kuasa Skyland 5.000 tahun yang lalu, dan itu benar-benar tak terkalahkan untuk dimeteraikan ke zaman ini. Kamu melebih-lebihkan aku, dan kamu terlalu diremehkan. Begitu kata ini keluar, Ye Chen membeku dan bertanya dengan ragu, apa maksudmu, dengan kekuatanmu saat ini, siapa lagi yang bisa kamu kalahkan? Jika tidak, menurut Anda. Nan Mingyusu berbisik sambil tersenyum, dan kata-katanya penuh makna yang mendalam. Seberapa besar Cu besar, berapa banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Meskipun saya adalah kerajaan semu 5.000 tahun yang lalu, di era ini, saya hanya surga semu. Saya juga menggunakan kekuatan spiritual dan tidak ada roh primordial. Sejauh yang saya tahu, setidaknya 5 orang tidak bisa mengalahkan saya. 5. Ye Chen membeku, menatap Nan Mingyusu dengan rasa ingin tahu, 5 yang mana? Kaisar Pedang, satu-satunya kesombongan, Yan Luo yang haus darah dari Aula Haus Darah, Yang Suangong dari Sishu, dan Zhou Tianyi dari Dongling. Aku sudah mendengar 4 yang pertama, tetapi yang terakhir adalah Zhou Tianyi. Ini masalah besar. Nan Mingyu berteriak, dia bukan manusia di zaman ini, bahkan lebih tua dari zaman Raja Perang. Kurasa, seperti aku, itu disegel sampai era ini. Lalu ia bangun, adapun asal-usulnya, Anda seharusnya mendengar tentang seseorang yang adalah kaisar yang menyatukan Dacu di hadapan Raja Perang, dan bahwa Zhou Tianyi adalah menantu kaisar. Chapter 457 Roh Jahat. Aku mengandalkan itu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok sedikit kepala pusing setelah mendengar, Dacu ini benar-benar seekor harimau yang meringkuk, seekor naga tersembunyi. Aku masih tahu ini. Melihat ekspresi kusut di wajah Ye Chen, Nan Mingyu tersenyum, dan aku tidak tahu, jadi jangan meremehkan tanah yang luas ini. Bagaimana perasaan saya bahwa imajinasi spiritual saya adalah kultivasi 5 hari, dibandingkan dengan Anda, bagaimana rasanya bermain-main? Jangan menyengat, ayo pergi. Nan Mingyusu langsung menarik Ye Chen, yang masih mendengkur, dan berjalan menuju ke kedalaman. Hai. Ye Chen menghela nafas dan berdiri berdampingan dengan Nan Mingyusu, dan mata Xianlun berbelok ke kiri dan ke kanan, tidak melepaskan area berbahaya. Dan semakin dalam dia berjalan, semakin serius penampilannya. Di satu sisi, Nan Mingyusu memegang Yuan Hongjian di satu tangan dan melihat sekeliling dengan hati-hati, dia sepertinya merasakan napas berbahaya di udara, jadi dia siap untuk perang kapan saja. Siapa aku? Siapa aku? Saat dia berjalan, Ye Chen samar-samar mendengar suara yang samar dan samar. Apakah kamu mendengar suara aneh? Agak kaget, Ye Chen mau tak mau menatap Nan Mingyusu di sisinya. Suara aneh. Nan Mingyusu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apakah aku salah dengar? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan terus memindai setiap area dengan mata Xianlun. Berhati-hatilah. Di sampingnya, Nan Mingyu berteriak tiba-tiba, dan kemudian dia mengayunkannya dengan pedang. Hah! Segera, hal imajiner bergegas head-on dipotong menjadi 2 oleh pedangnya. Apa itu? Ye Chen menatap benda imajiner itu. Dia tampak seperti jiwa, tetapi bukan jiwa manusia,
tetapi lebih seperti monster, karena memiliki 6 tangan, 3 kepala, dan wajah. Tidak ada mata di sana. Roh jahat. Apa itu roh jahat? Roh-roh jahat diubah oleh pikiran jahat kehidupan, Nan Mingyusu menjelaskan, mereka mewarisi sebagian dari ingatan tuannya, menyerap kepahitan dan pikiran jahat dan lahir. Memperbaiki formulir, dan omong-omong, Nan Mingyusu sudah mulai menarik Ye Chen kembali, dan mereka sangat sulit untuk dibunuh. Aku melihatnya. Ye Chen mendukung dengan sangat kooperatif, karena dia melihat bahwa monster ilusif yang Nan Mingyusu telah potong telah sembuh, dan bentuknya telah berubah menjadi seperti Hydra seperti monster. Ho! Keduanya mundur, dan roh jahat Hydra membuat raungan aneh dan bergegas. Melihat ini, Nan Mingyusu melambaikan pedangnya lagi dan memotongnya untuk kedua kalinya. Baru saja roh jahat itu sembuh lagi, dan wujudnya berubah lagi, berubah menjadi monster tanpa kepala, dan bergegas. Hantu-hantu tetap bersama. Nan Mingyu memuntahkan manik roh, dan menghancurkan monster jahat itu menjadi abu terbang di tempat. Namun, roh jahat berkumpul lagi, dan ketika berubah menjadi berbagai bentuk, Rao Ye tidak tahu bagaimana menggambarkannya, hanya tahu bahwa itu sangat terkejut, dan masih menggeliat, itu tampak agak menjijikkan. Itu bukan pembunuhan biasa. Ye Chen mengerutkan kening. Itu karena keluhan di sini terlalu berat, dan keluhan dapat dibangkitkan tanpa batas waktu. Nan Mingyusu berkata, dan sekali lagi menembak, jika Anda ingin benar-benar menghancurkannya, Anda harus menemukan sumbernya. Hah! Roh jahat dihancurkan sekali lagi. Namun, pikiran jahat di sini membawanya hidup kembali, dan bentuk yang berubah ini membuat Ye Chen tertegun di sana saat itu juga. Ini. Melihat roh jahat itu, Nan Mingyusu tidak bisa tidak melihat Ye Chen di sampingnya. Ini. Ekspresi Ye Chen juga sangat luar biasa. Roh jahat ini masih akan meniru itu. Ye Chen melirik Nan Mingyusu sejenak, karena roh jahat yang terbang ke arahnya tampak persis seperti Ye Chen. Tuhan tahu. Nan Mingyu membilas pedang dan menghancurkan iblis lagi. Retret. Roh jahat sementara dihancurkan. Nan Mingyu mendorong Ye Chen kembali. Keluhan jahat di sini terlalu kuat. Pasti ada roh-roh jahat lainnya. Ho! Benar saja, begitu Nan Mingyu meneriakkan kata-kata, roh jahat muncul di sisi miring, tapi itu adalah monster berkepala 3. Pergi. Nan Mingyusu membuat tembakan kuat dan mengaturnya menjadi abu terbang dengan satu telapak tangan. Ho! 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 Roh jahat baru saja dimusnahkan, dan ada suara ratapan sedih di segala arah, mendengar ekspresi Ye Chen untuk sementara waktu. Tidak baik. Nan Mingyusu mendekati Ye Chen beberapa kali, pertama melihat sekeliling pada roh-roh jahat yang muncul ke segala arah, kemudian melihat pagoda indah dari senjata sihir surgawi yang menggantung di atas kepalanya. Ham. Pada saat ini, pagoda yang indah itu berdengung dan bergetar, dan keseluruhannya terkikis oleh kejahatan. Tarik, cepat mundur. Ye Chen, yang telah kembali kepada Tuhan, berkata dengan tergesa-gesa. Pergi. Nan Mingyusu cepat mundur, dan pagoda kekaisaran menyapu lautan bintang, membanjiri banyak roh jahat yang datang di wajahnya. Namun, tindakannya tampaknya membuat kemarahan semacam keberadaan yang mengerikan, lebih banyak roh jahat muncul, dan mereka sepotong demi sepotong, dan bentuknya aneh dan banyak, membuat kulit kepala mati rasa. Ini terlalu banyak. Ye Chen tidak berani menjauh dari Nan Mingyusu. Kita mungkin telah menginjakkan kaki di tanah kuburan. Nan Mingyusu memegang pedangnya sambil menggerakkan pagoda yang sangat indah untuk membunuh roh-roh jahat. Seharusnya ada banyak orang kuat yang terkubur di sini, yang membuat kejahatan di sini begitu kuat. Ke timur laut, ada lebih sedikit di sana, Ye Chen mengingatkan dengan tergesa-gesa. Dikatakan bahwa Nan Mingyu bertempur dan mundur ke arah timur laut, karena ada terlalu banyak roh jahat yang mengelilinginya, dan karena ini adalah tempat berkumpulnya dendam, mereka pada dasarnya tidak bisa dihancurkan. Namun, apa yang membuat mereka terlihat begitu serius adalah bahwa dendam yang kuat telah mengikis interior pagoda yang indah, membuat kecemerlangan mereka hampir musnah. Ho! Ketika keduanya mundur, roh-roh jahat yang tak terhitung bergabung menjadi satu, membuat bentuk ilusi mereka banyak solidifikasi. Kesalahan yang mengamuk membuat roh-roh jahat yang bergabung sangat kuat. Selain itu, bentuk perubahan mereka persis sama dengan Ye Chen. Mengapa hanya meniru saya? Ye Chen mengutuk. Kamu terlihat tampan. Nan Mingyusu membawa Ye Chen kembali dengan cepat. Namun, perpaduan dari roh-roh jahat lebih cepat, dan Nan Mingyusu tiba-tiba berubah warna. Pergi. Dengan Nan Mingyu dibilas dengan sebuah gerakan, itu adalah pedang yang tiada taraf. Hanya saja kali ini, pedangnya gagal membelah roh jahat yang kuat, tetapi meninggalkan celah di tubuhnya, dan celah itu sembuh dengan amarah, dan langsung sembuh. Paung!
Roh jahat menembak dan menghancurkan pagoda indah yang tergantung di atas Ye Chen dan Nan Mingyusu dengan satu telapak tangan, dan bahkan Ye Chen dan Nan Mingyusu terlempar keluar dari udara. Hah! Begitu dia mendarat, Ye Chen memuntahkan darah. Kekuatan yang kuat dan misterius dari 100.000 pegunungan membuatnya tak tertahankan. Hanya dalam beberapa saat, kulitnya pecah, dan tubuhnya seperti menekan gunung. Hah! Tidak jauh, Nan Mingyusu tidak jauh lebih baik, bahkan jika dia adalah surga semu, itu masih ditekan. Nima, ini untuk mati di sini. Ye Chen memuntahkan darah dan berdiri dengan kaku. Chapter 458 menguasai. Kemarilah. Nan Mingyusu berteriak pada Ye Chen sambil melawan roh jahat yang kuat, karena tanpa perlindungannya, Ye Chen berada dalam bahaya kematian. Di sini, tidak perlu bagi Nan Mingyu untuk mengatakan bahwa Ye Chen juga mengambil langkah-langkah sulit dan memegang batu di dekatnya. Dia sudah berlumuran darah, semua pori-pori di tubuhnya berdarah, dan tulangnya mulai pecah karena kekuatan yang kuat. Retak. Tentu saja, ketika telapak tangannya yang bernoda darah menyentuh dinding batu yang berbintik-bintik, dengkurannya menghilang. Kemarilah, cepat. Nan Mingyusu masih memanggil, Su adalah karena roh jahat itu terlalu kuat, dan dia berkonsentrasi pada konfrontasi. Ketika Ye Chen dipanggil lagi, Ye Chen menghilang. Bagaimana dengan orang-orang? Nan Mingyu buru-buru melihat sekeliling, tetapi menghilang Ye Chen. Ho! Roh jahat yang kuat bergegas, merobohkannya dengan satu telapak tangan, dan sebelum mendarat, roh jahat itu terbang masuk, dan melemparkan kembali darah yang dimuntahkannya. Boom! Boom! Segera, batu itu runtuh dan terbang keluar, dan Nan Mingyusu yang kuat, yang dipukuli di depan roh jahat yang kuat, dibalik, terus-menerus diangkat, terus mundur, terus menjauh dari Ye Chen. Celepuk. Ye Chen muncul kembali, dan seluruh karakter besar terjebak di tanah. Tanpa memikirkan apapun, Ye Chen berbalik dan melompat, pedang Cixiao memegang di tangannya di tempat, Daluo Sending sudah memiliki banyak benda ajaib yang tergantung di atas kepalanya. Mengangkat pembelaannya ke level tertinggi, Ye Chen dengan gugup menatap dunia di depannya. Dunia abu-abu, gelap dan lembab, dan sangat dingin, dan kadang-kadang terdengar suara tetesan, tetapi yang membuat Ye Chen terkejut adalah bahwa tidak ada paksaan yang kuat dan tidak ada dendam. Tempat apa ini? Ye Chen mengeluarkan manik-manik roh yang menyala dan menerangi dunia yang aneh ini dengan radius kurang dari 10 kaki. Wow! Segera, Ye Chen mundur tajam karena dia melihat seseorang duduk di platform batu di depan matanya dengan lingzu iluminasi. Dia sangat aneh, dia bukan laki-laki seperti pria setengah dan setengah batu, karena dia memiliki batu di bawah dadanya, daging di atas dadanya, dan rambutnya tersebar dan kulitnya tipis, seperti mayat. Selain itu, Ye Chen dapat dengan jelas melihat gas kematian pria itu, seolah-olah dia telah mencapai tepi kematian yang sering, tidak tahan badai, dan tubuhnya ditutupi debu. Saya tidak tahu berapa tahun saya telah duduk di sini. Kamu, siapa kamu? Ye Chen bertanya tanpa sadar. Untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak mendengar jawaban. Senior. Ye Chen berdiri diam sedikit, dan dengan ragu-ragu menelepon lagi. Pada titik ini, kelopak mata pria setengah-setengah dan setengah batu bergetar sedikit. Ia terlalu tua, atau mungkin terlalu lelah, sehingga kelopak mata bergetar sejenak sebelum dia membuka setengahnya. Kekeruhannya seperti kekacauan, dan matanya juga redup tanpa pandangan. Siapa kamu? Suara lelaki itu lemah dan serak, dan yang paling aneh adalah setelah dia mengucapkan sepatah kata, daging dan darahnya berubah menjadi 1 inci lagi. Dalam adegan ini, Ye Chen hampir takut kencing. Jika Anda mengucapkan beberapa kata lagi, sebagian besar orang di depan Anda akan berubah menjadi batu. Siapa kamu? Dia tidak mendengar jawaban Ye Chen, dan pria itu bertanya lagi. Ye Chen yang lebih muda, tidak diragukan lagi mendobrak dongfu pendahulunya, dan juga berharap pendamaian pendahulunya. Ye Chen buru-buru memberikan hadiah. Kemarilah. Napas pria itu tidak ada, dan sepertinya setiap kata yang diucapkannya habis. Meskipun Ye Chen sangat enggan untuk pergi, dia masih menggerakkan langkah kakinya. Tempat aneh ini hanya sekitar 10 kaki lebar. Bahkan jika dia memiliki hati untuk kembali, dia tidak bisa melarikan diri. Jika pria itu ingin membunuhnya, dia tidak peduli dengan kaki ini. Mengambil beberapa langkah ke depan, Ye Chen berhenti setengah kaki dari pria itu. Senior. Ye Chen memberi hormat lagi. Pada titik ini, bakat itu mengangkat kepalanya dengan lantang, dan sepasang mata yang kacau menatap Ye Chen. Namun, ketika dia melihat wajah Ye Chen, ada cahaya redup di mata tua yang sangat buram, dan telapak tangannya yang layu tiba-tiba terangkat, meraih Ye Chen dengan susah payah, dan emosinya dalam sekejap menjadi sangat bersemangat.
Tuan, pria itu tampaknya telah menghabiskan kekuatan terakhirnya dan meneriakkan dua kata ini. Tuan, melihat pria yang mencengkeram kegirangan, Ye Chen mengancam di tempat. Tuan, saya Zhong Yan. Melihat Ye Chen tertegun, emosi pria itu bahkan lebih gelisah, dan ada air mata mengalir di matanya yang dulu. Itu, senior, apakah kamu mengenali orang yang salah? Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan telapak tangan pria itu, dan kemudian buru-buru mengambil langkah mundur. Mustahil. Pria itu menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan, dan ingin bangun, tetapi dia telah berubah menjadi batu, dan tidak bisa bergerak. Dia hanya sepasang tangan tua kering yang ingin menyentuh Ye Chen, tetapi tidak bisa menahannya. Melihat pria itu, Ye Chen tidak tahan, dia terlalu tua, seperti orang tua yang tak berdaya api-apinya bisa dimusnahkan kapan saja, dan dia benar-benar berada di ambang kematian. Setelah semua, Ye Chen mengerucutkan bibirnya, mengambil langkah ke depan, dan membungkuk tangannya, senior, namaku Ye Chen, bukan tuanmu, kamu benar-benar mengenali orang yang salah. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Pria tua itu masih menatap lurus ke Ye Chen, dan memandang ke arah Ye Chen dengan perkiraan meminta. Bisakah kau mendekat, biarkan aku melihat mata kananmu, mata kanan tuanku apakah mata peri? Mata kanan, mata peri. Ye Chen membeku, bertanya-tanya, tuan ini harus persis seperti saya. Apakah mata peri di mulutnya juga 6 roda peri? Teman kecil, bisakah kamu menunjukkan padaku? Pria tua itu masih menatap Ye Chen hampir memohon. Tentu saja kamu bisa. Ye Chen tersenyum, melangkah maju sedikit, menurunkan tubuhnya, dan mendekatkan wajahnya. Yang utama adalah menjaga mata kanannya tetap dekat dengan pria tua itu sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Pria tua itu juga mencondongkan tubuh ke depan sekuatnya, dengan sepasang mata tua berlumpur menatap mata kanan Ye Chen. Untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak bergerak. Untuk waktu yang lama, lelaki tua itu juga berbicara. 10 detik kemudian, Ye Chen jelas melihat bahwa mata tua berawan lelaki tua itu menjadi kusam lagi. Pada saat yang sama, usia tuanya mencapai ekstrim, dan bahkan tubuh batu dari tubuh bagian bawahnya menyebar dari dadanya ke bahunya. Tidak, kamu tidak. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan lemah, napasnya menjadi tidak ada, dan selalu ada kemungkinan untuk duduk. Senior, mengapa kamu di sini? Ye Chen memandang lelaki tua itu dengan ragu, bertanya dengan ragu, kamu juga orang kuat yang selamat dari perang kuno? Tidak. Kalau begitu kamu, aku Dacu. Bagaimanapun, lelaki tua itu mengatakan sebuah rahasia. Aku datang ke sini mencari tuanku 500 tahun yang lalu. Aku bertemu dengan roh jahat yang mengerikan dan hampir mati. Lalu aku bersembunyi di sini. Satu batu duduk selama 500 tahun. Kamu di sini untuk menemukan seseorang. Ye Chen mendengar sedikit tertegun. Dengarkan Xiao You, apakah Anda datang ke sini untuk menemukan seseorang? Pria tua itu menatap kesakitan dan menatap Ye Chen, tetapi matanya agak aneh. Melihat Ye Chen seperti melihat tuannya. Rata-rata, lupakan. Menatap lelaki tua itu, Ye Chen merasa tidak wajar dan tersenyum, para kakek ada di sini untuk menemukan kaisar, kaisar yang pernah menyatukan Dacu. Xuan Huang. Orang tua itu sedikit terkejut, Xuan Huang sudah kembali ke pasar 5.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia berada di 100.000 pegunungan? Yah, itu cerita panjang untuk dibicarakan. Ye Chen tersenyum. Kamu seharusnya tidak masuk. Pria tua itu menghela nafas. Junior itu juga tidak berdaya. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, menatap lelaki tua itu dengan penuh harap, senior, bisakah kau memberitahuku cara keluar dari 100.000 gunung ini? Chapter 459 Senior Tua. 100.000 gunung hebat adalah medan perang kuno. Mungkin lebih tepatnya, ini adalah kota kelahiran dewa-dewa kuno. Gunung ini penuh dengan pikiran yang membunuh, mematikan, membenci, dan penuh kebencian, sehingga ada terlalu banyak roh yang membenci. Roh-roh jahat, kekuatan mereka, bukannya aku tidak sabar untuk menangkal. Jadi, itu artinya, apakah aku akan mati di sini? Wajah Ye Chen memucat. Tidak harus. Sepatah kata dari orang tua itu membuat Ye Chen sangat bersemangat. Dendam dan roh-roh jahat di sini hanya membunuh makhluk hidup, bukan membunuh orang. Orang tua itu berkata dengan lemah, jika kamu mati, kamu bisa pergi. Ini. Ye Chen berkata tiba-tiba, tapi jika aku mati, aku tidak bisa keluar. Jadi, aku bisa membantumu. Senior bisa membantu saya. Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Tentu saja. Pria tua itu tersenyum sedikit. Setelah aku mati, napas kematianku akan menyelimuti tubuhmu. Ada penghalang kematian. Keberadaan aneh roh-roh jahat dan dendam tidak akan menyakitimu, tetapi ini 10.
Wandasan tidak hanya roh jahat dan roh dendam, tetapi juga paksaan dan bahaya yang sangat kuat, jadi Anda hanya memiliki 10% peluang untuk keluar hidup-hidup. Mengapa senior membantu saya? Ye Chen diam-diam menatap pria tua di depannya. Saya menunggu selama 500 tahun tanpa menunggu guru. Sohu Yuan saya telah mengering dan api jiwaku akan padam. Saya telah mencapai akhir. Anda masih muda dan tidak boleh mati di sini. Pergantian senyum yang lelah, anak kecil, meskipun kamu bukan seorang master, kamu terlihat persis seperti dia. Terima kasih telah membiarkan aku melihat tampang seorang master sebelum aku mati, jadi aku akan mati tanpa penyesalan sekarang. Berbicara, tubuh pria tua itu mulai menghilang, berubah menjadi gas kematian yang tebal, dan mulai membungkus tubuh Ye Chen. Ye Chen diam, tetapi tidak pernah bergerak. Meskipun itu adalah napas, itu sangat hangat yang membungkus dirinya sendiri. Sudah 500 tahun, aku tidak tahu apakah Yan Huang masih di sana. Pria tua itu mengangkat tangannya dengan lemah dan mengambil cincin giok zamrud di jari telunjuk Ye Chen. Bawalah bersama Anda adalah generasi ke-99 Tuan Yan Huang. Senior, ini benar-benar mustahil, aku tidak bisa melakukannya. Kamu bisa muncul di sini sebelum aku sekarat, dan terlihat persis seperti Tuan. Kamu mungkin penyebab dan efek dari meditasi. Orang tua itu secara langsung menyela kata-kata Ye Chen. Tapi, aku lelah, saatnya beristirahat. Pria tua itu melambaikan tangannya dan memandang Ye Chen dengan wajah ramah, matanya yang lama sekarat, dan senyumnya lelah dan perubahan arah, bocah kecil, jika kau bisa pergilah hidup-hidup. Jika Anda melihat tuan saya di tahun barunya, tolong beri saya hadiah yang bagus dan katakan padanya lelaki tua itu bahwa muridnya Zhongyan tidak pernah. Kata-kata pria tua itu tidak berlanjut, karena tubuhnya telah benar-benar menghilang, berubah menjadi gas kematian yang tebal, menyelimuti Ye Chen. Ye Chen Jing berdiri diam, melihat ke tempat di mana lelaki tua itu menghilang. Ekspresinya sedih. Zhongyan hari ini sama seperti jahe di masa lalu, jadi orang tidak tahan menanggung kesedihan. Hai. Dengan menghela nafas, Ye Chen berbalik diam-diam. Su terbungkus gas kematian, jadi dia dengan mudah menyeberangi dinding batu dan keluar lagi. Di mana gadis itu? Dengan Daluo Sending menggantung di atas kepalanya, Ye Chen bahkan tidak bisa bernapas, dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat sosok Nan Mingyu. Ho, ho, ho. Sekitar, ratapan dan kemarahan dari roh-roh jahat itu sebagian besar, tetapi roh-roh jahat melewati dia seolah-olah mereka belum melihatnya. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi sejenak. Ye Chen segera berbalik dan berjalan ke satu sisi. Selama waktu ini, dia melihat darah di tanah, dan itu ditinggalkan beberapa saat yang lalu. Itu pasti noda darah Nan Mingyu Su. Ye Chen mengerang diam-diam, dan terus mencari ke arah noda darah itu. Dengan pengejaran terus-menerus Ye Chen, dia bertemu roh jahat dan roh jahat lebih dari sekali, dan semakin dalam dia pergi, semakin kuat roh jahat dan semakin banyak roh jahat dan roh jahat yang menemaninya. Selain itu, ada banyak hal aneh. Salah satunya adalah pria tanpa kepala yang memegang tombak perang, yang paling menakutkan untuk dilihat. Dia tidak akan mati. Setelah pencarian yang panjang, Ye Chen tidak pernah menemukan jejak Nan Mingyu. Seharusnya tidak semudah itu mati. Dia memiliki pelindung senjata surgawi. Tetap saja, dia telah meninggalkan 100.000 pegunungan. Bergumam sepanjang jalan, saat Ye Chen bergerak maju dengan gemetar, Daluo Sending berdengung dan bergerak. Tampaknya itu spiritual dan merasakan ancaman yang kuat. Setelah semua, Ye Chen melihat Nan Mingyu Su di bawah megalit yang gelap. Brengsek, aku pikir kamu sudah mati. Ye Chen buru-buru datang, tapi telepon Nan Mingyu Su tidak menunjukkan respon sedikitpun. Ye Chen terkejut, tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas dan ke bawah Nan Mingyu Su. Bagaimana mengatakannya? Dia tampak ketakutan, meringkuk seperti itu, meringkuk di bawah dinding batu, menggigil, pakaian dan rambutnya yang panjang agak berantakan, dan dia kadang-kadang menyeringai. Apa situasimu? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berjongkok, menatap Nan Mingyu Su dengan agresif. Tanpa diduga, Nan Mingyu Su, yang masih menyeringai pada saat terakhir, meraih lengan Ye Chen. Aku melihat ayah kaisar, dia belum mati. Nan Mingyu Su berkata dalam sebuah kalimat, berulang kali, aku melihat ayah kaisar, dia belum mati, aku melihat ayah kaisar, dia belum mati. Wajah Ye Chen salah, dan Nan Mingyu Su seperti orang gila, dan dia terus mengulangi kalimat itu. Xuan Huang belum mati, jadi kemana dia pergi? Ye Chen bertanya ragu. Dia sudah mati, oh tidak, dia belum mati, aku melihat ayahnya, dia belum mati. Nan Mingyu Su menjadi gila, dan kata-kata yang dia ucapkan juga acuh tak acuh pada kata pengantar. Apa situasinya? Ye Chen menggaruk kepalanya dengan ganas.
Belum lama sebelum itu, dan Nanming Yusu ini telah menjadi seperti pasangan ini. Di sini, Nanming Yusu menyentak Ye Chen lagi, menyeringai, dan secara misterius berbisik, aku memberitahumu sebuah rahasia. Ayahku tidak mati, dia benar-benar tidak mati. Aduh, aku pergi. Ye Chen menutupi dahinya secara langsung. Ah! Nan Mingyu mengerang dan meringkuk di bawah dinding batu, tampaknya sangat ketakutan. Tubuh dan tubuhnya gemetar seperti saraf, dan para dewa tak ada habisnya, aku tidak menerimanya, tidak datang, saya tidak menerimanya. Melihat Nan Mingyusu seperti ini, Ye Chen merasa dingin di belakang, semua ini terasa terlalu aneh, membuat orang merasa berbulu. Tidak bisa tinggal di sini lagi. Ye Chen segera memutuskan bahwa Nan Mingyusu bisa menjadi sangat bodoh. Dia memiliki alasan untuk percaya bahwa ada hal-hal yang lebih mengerikan di 100.000 gunung. Segera, Ye Chen mengambil Nan Mingyusu dan membiarkan kematiannya menyelimutinya, jadi dia berjalan ke satu sisi. Saya melihat Bapak Kaisar, saya benar-benar melihat Ayah Kaisar. Nan Mingyusu kembali ke keadaan semula, gila. Oke, begitu, aku yakin tidak apa-apa. Aku juga melihat Kaisar, aku melihat Raja Perang, oh tidak, itu adalah iblis, semua iblis. Chapter 460 Nan Mingyusu gila. Apa situasinya? Melihat Nan Mingyusu, Ye Chen mengancam di tempat. Aku melihatnya, aku melihat segalanya. Nan Mingyusu masih menakjubkan, menggigil di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah menerima ketakutan yang mengerikan. Ye Chen baru saja melangkah maju dan belum menyentuhnya, dia ketakutan. Meringkuk di bawah batu. Tempat ini tidak bisa tinggal lagi. Ye Chen mengambil keputusan tegas dan mengejutkan Nan Mingyu, dewa, dengan satu telapak tangan. Kemudian, dia membawa Nan Mingyu kembali ke tubuhnya, membungkus mereka berdua dengan energi mati, dan kemudian pergi keluar sesuai dengan rute yang dia masuki. Setiap langkah yang dia lakukan sangat hati-hati. Di aula utama Hang Yuezong, Yin Ziping berbaring di kursi dengan nyaman, dan sambil memutar ibu jari di ibu jarinya dengan santai, dia tersenyum pelan, apakah kamu menemukan mereka? Sungai besar ditemukan. Seorang penatua tertegun di bawah, dan Wei Nuo menjawab, adapun yang lain. Terus mencari itu. Yin Ziping menunjukkan dua baris gigi putih, tertawa dan menyenangkan, tetapi itu menyeramkan. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa dia membawa Nan Mingyusu dan berjalan selama sebulan sebelum keluar dari 100.000 pegunungan. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah dia jelas keluar dari jalan masuk, tetapi ketika dia keluar lagi, pintu keluar bukanlah pintu masuk yang mereka masuki. Ini sangat aneh. Ye Chen menatap 100.000 gunung di belakangnya dengan wajah bersalah, lalu buru-buru menawarkan Fei Jian dan melarikan diri. Ah! Setelah Ye Chen pergi, tampaknya ada raungan marah di 100.000 gunung. 3 jam kemudian, dia berhenti di depan sebuah kota kuno. Kota kuno Yuesan. Ye Chen melirik ke monumen batu di depan kota kuno, lalu berbalik dan mengeluarkan peta yang diberikan oleh leluhurnya kepada Tianzong, dan menemukan lokasi kota kuno Yuesan dengan sangat akurat. Bagaimana mungkin? Alis Ye Chen mengerutkan kening. Gunung 100.000 hanya 2 atau 300.000 mil jauhnya dari kota kuno Tianlong. Dari jalan masuk, lebih dari 800.000 mil jauhnya dari kota kuno Tianlong. Itu salah 500.000 mil sebelum dan sesudah. Mata Ye Chen bersinar dengan mata yang tidak pasti. Ayah Kaisar masih hidup, aku melihat Bapak Kaisar. Di punggungnya, Nan Mingyusu masih gila dan terpana. Kirim kamu ke kota kuno Tianlong dulu. Setelah menerima peta, Ye Chen melangkah ke kota kuno. Dibandingkan dengan kota kuno Tianlong, kota kuno ini benar-benar berisik. Meskipun para beku datang dan pergi di jalan, sekilas, sulit untuk melihat para beku dengan imajinasi spiritual. Segera, Ye Chen datang ke pusat kota kuno Yuesan. Ada sebuah altar, dan ada barisan teleportasi kecil di altar. Meskipun sedikit lebih kecil, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian, Ye Chen berjalan maju membawa Nan Mingyu. Apakah kamu mendengar? Kemarin, seorang pemuda misterius pergi ke selatan Dacu untuk menantang tubuh roh suci dari Sekte Zhengyang. Begitu Ye Chen berada di dekat altar, dia mendengar dua pria tua yang duduk di altar berbicara. Bagaimana mungkin kamu tidak mendengarnya? Setelah lebih dari 900 putaran perang, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Salah satu dari orang-orang tua itu menghela nafas. Apa yang salah? Tubuh mistik tak terkalahkan dari peringkat yang sama baru saja kehilangan anak Hang Yuezong bernama Ye Chen belum lama ini, dan sekarang aku frustrasi. Aku benar-benar terkejut. Bukan begitu. Setelah keduanya berbicara, Ye Chen sudah menginjak altar. Pertama, dia membayar hormat kepada dua tetua.
Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Dua senior, kamu baru saja menyebutkan tubuh misterius. Apa yang terjadi padanya?" Kedua pria tua itu tidak menjawab, tetapi menatap Ye Chen dari atas ke bawah, dan kemudian tidak lupa melirik Nanming Yusu yang dibawa oleh Ye Chen. "Lansia memberitahu saya tentang saya." Ye Chen meletakkan Nanming Yusu, dan kemudian ia mengeluarkan dua anggur yang diseduh secara khusus dan menyerahkannya. "Lanjut usia, junior menghormati yang tertua." Benar-benar tidak mengatakan, melihat Ye Chen begitu masuk akal, wajah kedua pria tua itu langsung tersenyum. "Aku akan memberitahumu tentang lelaki tua itu." Salah satu lelaki tua meneguk anggur dan membicarakannya. "Baru kemarin, seorang pemuda misterius pergi ke selatan Dacu dan berkata bahwa namanya harus menantang Zheng yang tubuh Song Lingzong, keduanya mengejutkan. Pertempuran itu lebih dari 900 putaran tanpa pemenang. Pada akhirnya, itu berakhir imbang." "Imbang?" Ye Chen mengerutkan kening, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dilakukan pemuda misterius itu. "Alam spiritual," jawab lelaki tua itu dengan yakin, "Yah, itu setara dengan Xuanling. Bukankah tubuh Xuanling tak terkalahkan pada tingkat yang sama? Dia belum memenangkan kultivasi yang sama." Ye Chen menatap kedua pria tua itu dengan kebingungan. Secara teori, mereka tak terkalahkan dalam urutan yang sama. Seorang lelaki tua mencium janggutnya, tetapi mitos tubuh tak terkalahkan dari roh misterius telah lama dipatahkan oleh Heng Yuezong, bernama Ye Chen, dan pemuda misterius itu darah pada umumnya tidak kuat, dan itu juga semacam darah di langit. Darah langit. Ye Chen bergumam, di dunia yang sama, pertempuran Jining Suang tidak dikalahkan. Mata Ye Chen menjadi semakin dalam dan dalam beberapa saat. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jining Suang. 3 perbandingan besar, jika dia tidak mengandalkan aliran goblin yang stabil dan mata bulat peri yang mendominasi, Jining Suang pasti tidak akan bisa bertarung. Selain itu, Ye Chen juga sangat jelas bahwa jika Jining Suang menggunakan metode rahasia jiwa dalam pertempuran itu, dia tidak akan memiliki kehidupan. Di era ini, masih ada orang yang bisa bersaing dengan Jining Suang. Dacu memang harimau yang meringkuk, naga tersembunyi. Ye Chen menghela nafas. Sangat menakutkan untuk mengatakan pemuda misterius itu. Pria tua itu masih berkata, "Saya mendengar bahwa dia juga memenggal seorang biksu kaisar 18 surga." Seluruh Dacu terkejut. Zheng Yangzong mengirim 6 penerbang. Tidak ada orang kuat di Netherworld yang mampu menghentikannya dan meledakkan langit. "Dua senior, kau tahu asal-usul pemuda misterius itu?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu saat menuangkan anggur ke keduanya. "Tidak jelas." Kedua pria itu menggelengkan kepala. "Apakah itu akan menjadi murid dalam daftar Dacu Feng Yun?" Ye Chen bertanya lagi ketika mereka menggelengkan kepala. "Sebagian besar." Seorang lelaki tua lain mengangguk, "Dacu meringkuk harimau dan naga tersembunyi, ada banyak yang disembunyikan, tetapi murid yang kuat belum dimasukkan dalam daftar, tetapi pertempuran kemarin, daftar Dacu Feng Yun harus diubah itu berubah." Setelah mendengar informasi yang ingin dia ketahui, Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya. "Senior, saya ingin menggunakan arai teleportasi." "Senang mengatakan, di mana teman kecil itu?" "Di arah kota kuno Tianlong," jawab Ye Chen. "Sejauh apa itu?" "Aku akan menyesuaikan koordinat, kamu maju arai." Pria tua lain menyapa. Ye Chen mengangguk dan berjalan masuk dengan Nanming Yu, yang berusaha menghindari kesalahan sebanyak mungkin. Segera, susunan teleportasi dimulai, dan Ye Chen dan Nanming Yusu menghilang di altar dalam sekejap. Di saluran aneh, mata Ye Chen selalu redup, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Apakah garis keturunan Dacu muncul kembali juga karena langit dan bumi Dacu sedang berubah? Ada 100.000 gunung, dan itu adalah 500.000 mil di belakang dan itu terlalu luar biasa. Dan Nanming Yusu, apa yang sedang terjadi? Long Ye, tidak di sini. Setelah mengerang, Ye Chen memanggil Taiksu Gulong melalui avatarnya. "Hei, rindu aku." Segera, suara malas-malas Gulong terdengar di benak Ye Chen. "Aku sudah memasuki 100.000 pegunungan.